Udah berapa sekarang? Hah? 2 juta. Berarti riwayat ini hanya menunjukkan banyak. Ya. Jika kurang, Allah sempurnakan dengan malaikat. Maksudnya hati-hati. Kalau lagi tawaf, kadang bukan orang itu. Kalau lagi wukuf, ketemu orang itu bukan orang itu kadang. Ya. Apa dalilnya? Jika di Bani Israel dulu sering muncul malaikat bertubuh manusia, apalagi di akhir zaman. Inna Allah wa'ada al-bait ay yahujjahu fi kulli sanah 600,000 fa in naqasu akmalahum Allah bi malaikatihi. Ini riwayat tidak sampai derajat sahih, ya. Jadi disebutkan bahwa Allah itu menghendaki, menjanjikan setiap tahun ada 600,000 orang haji. Tahun ini lemah toh? Udah lebih toh? Udah berapa sekarang? 2 juta. Berarti riwayat ini hanya menunjukkan banyak. Ya. Jika kurang, Allah sempurnakan dengan malaikat. Maksudnya hati-hati. Kalau lagi tawaf, kadang bukan orang itu. Kalau lagi wukuf, ketemu orang itu bukan orang itu kadang. Ya. Apa dalilnya? Jika di Bani Israel dulu sering muncul malaikat bertubuh manusia, apalagi di akhir zaman, ya. Wa innal ka'bata tuhsyaru kal arus ilal mauqif. Ka'bah itu dihimpun seperti arus, ya, seperti mahliganya orang-orang yang pengantin il mauqif, ke tempat wakaf, ya, atau wukuf. Fa kullu man hajjaha yata'allaq bi astariha yas'auna haula hatta tadkhul jannah fayadkhuluna ma'aha. Ini cuma menyebutkan fadilah manasiknya, ya. Di riwayat Imam Ahmad, kita kalau pergi tawaf itu dianjurkan mencium, kalau nggak namanya istilam. Istilam itu, ya, ada yang pergi coba tapi nggak yakin, udah nyampe pala itu balik lagi. Udah nyampe, keluar lagi kelempar, ya. Kurang yakin, berangkat sendiri aja. Ya. Itu surga punya batu. Salah satu nama batunya batu yakut, bukan Gus Yakut, ya. Gus Yakut kemarin marah-marah ke orang Masyari'. Alhamdulillah, bagus. Itu Hajar Aswad dulu putih, bening, seperti yakut min yawaqitil jannah. Di hari kiamat dia akan dibangkitkan Allah, bisa bicara, bisa menyaksikan, bisa bersaksi untuk orang yang istilam dan menciumnya. Tapi saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau batu Hajar Aswad? Kira-kira yang membuat Hajar Aswad dicium siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang membuat padang Arafah yang terik itu jadi mulia, orang datang dari mana siapa? Rasulullah. Mina, Muzdalifah, Mina, semuanya. Kalau Nabi nggak injek, nggak manasik di situ, nggak ada orang. Maka adab orang berhaji umrah, ziarah. Jadi walaupun ziarah itu tidak wajib secara hukum fikih, tapi wajib secara hukum adab. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita loncat, ya. Di halaman 69-nya, wa yuqalu la taghribu syamsu min yawmin illa wa yatufu bihadha al-bayti rajulun min al-abdal wa la yatlu'u al-fajru min laylatin illa tafa bihi wahidun min al-awtad. Tidaklah terbenam matahari suatu hari, setiap hari, kecuali ada yang tawaf
di Baitullah itu seseorang yang disebut wali abdal. Wali, coba lihat musim pandemi, ada orang yang tawaf nggak? Siapa? Nggak ada kan orang tawaf. Terus yang kelihatan di dalam itu siapa? Cuma cleaning service, orang-orang Bangla itu. Orang Bangla, orang Indonesia juga ada 1-2. Coba lihat mereka ngapain. Dia bersihnya muter lah. Itulah cara wali-wali nyamar. Nyamar jadi cleaning service. Nggak boleh. Sekali aja nggak ada orang tawaf hari itu, ya kiamat dunia. Kiamat dunia, rusak dunia sudah. Pondasi alam rusak. Tidaklah terbit fajar dari malam hari, meninggalkan malam hari, kecuali tawafa bihi wahidun minal autad, kecuali ada wali autad yang tawaf di situ. Hati-hati kalau tawaf itu, gak boleh buruk sangka ke siapa aja. Keteknya bau, cuek aja. Ya, ketek orang Indonesia ini bau nih. Wah, mereka itu lebih bau lagi. Ya. Bau ketek. Ya. Apalagi masuk maktabnya orang, nggak usah sebut ras lah ya. Semuanya laki perempuan sama. Ya, semua ya. Bagian ini kan bagian-bagian berkeringat. Itu bagian paling bau. Paling bau. Duh, Masya Allah. Pas lagi tawaf, kan laki-laki dibuka. Ada yang kesundul masuk situnya. Dapat bau harum dia ya. Maulana Khalid yang Naqsyabandi, dia perginya diselonjorin. Orang tua kakinya gak kuat, kakinya selonjorin. Lagi tawaf hatinya ngomong, tua-tua keladi, tua-tua gak tahu diri. Masa di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, kakinya selonjoran ke Ka'bah. Dia gak tahu siapa yang duduk itu. Bahwa yang duduk itu Nabiullah Khidir. Biasa, dia kan masih murid waktu itu. Tawaf aja. Selesai tawaf, kita dianjurkan sholat di belakang makom Ibrahim. Sekarang jangan langsung sholat di belakang itu, dihajar orang nanti. Ya, mundur ke belakang, ada tempatnya. Nah, sholat di situ. Nah, beliau selesai sholat, tahu-tahu sampingnya orang itu. Di mana siapa? Di makom Ibrahim. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah dialog di situ. Kamu kan orang yang suzon sama aku, kira-kira gitu. Gak boleh lagi, kan tawaf itu hitungannya sholat. Gak boleh suzon sama orang. Nah, terjadi dialog panjang, dia minta maaf segala macam, lalu dia minta isyarat. Wahai Tuan Syekh, tolong isyaratkan saya berguru ke siapa. Di riwayat lain disebutkan, si yang orang tua itu langsung ngomong, kamu cari guru ya di sini. Gurumu tidak di Mekah. Gurumu sekarang di India, keturunan Umar apa keturunan Utsman. Maka dia berangkatlah. Nah, di perjalanan berangkat itulah beliau debat sama orang Syiah, debat sama Mu'tazilah. Nggak boleh sangka ya. Dan yang paling aneh nih teman-teman, lagi tawaf, di Quran kan disebutnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara orang-orang itu banyak yang berdoa, dia hanya kepikiran urusan dunia. Ya Allah, aku lagi nyalek, ya Allah, tolong. Nah, ada yang lagi bisnis, kepikirannya bisnis aja. Nah, di situ perlu ada mursyid yang bimbing kalau lagi doa. Jangan hanya doa dunia, doa akhirat. Ternyata yang paling gampang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Tapi kebanyakan enggak. Antum kalau udah nyampe di sono, belangnya kelihatan semua. Doanya pasti urusan duit, yang belum nikah pengen nikah, yang lagi usaha biar usahanya lancar. Oh, itu jadinya ya, enggak lebih. Itulah tempat multazam ya. Namanya apa? Multazam. Apa yang dia minta itu dia pasti yakin. Dan kami dapat ijazah musasal juga multazam
dari seorang syekh di Mekah, dan beliau mengatakan, tidaklah aku doa di multazam kecuali ajaballahu anni, Allah ijabah kepadaku. Tapi multazam maknanya apa? Multazam tempat orang yakin berdoa di situ. Maka ada multazam makani, multazam tempat, itulah antara Hajar Aswad dan pintu. Ada multazam maknawi. Multazam maknawi itu apa? Dibagi dua, ada waktu, ada hal. Waktu itu ma bainal azanain, antara dua azan, azan dan iqamah. Itu waktu multazam, mustajab. Ada hal lagi bantu orang. Dan wallahi ya, aqul lakum innallaha la yaqbal an kasratil hujjatahum illa birahmatin fi qulubihim. Kebanyakan haji nggak diterima kecuali karena ada rahmah di kalbunya. Dia lihat ada binatang dikasih makan, dia ada orang kehausan, dia bagi. Aslinya haji dia nggak diterima, tapi karena ada rahmah nama Allah dalam dirinya, dia bagi, itu diterima, langsung diterima. Ada yang cuma senang mikirin sendiri, nggak mendoakan orang lain, dia cuma mendoakan diri sendiri. Nah, coba lihat, sebesar apakah kalbu seorang mukmin, sebanyak apakah hamba yang dia doakan.